Lalu sekalian yang saya hormati, ketika kita semua tinggal di bumi ini, kita harus menyadari bahwa bumi kita adalah tempat yang punya keterbatasan. Bumi ini bukan tanpa batas, ada batas. Batas itulah yang membuat kita harus memikirkan bahwa tanah yang kita tempati sekarang harus bisa digunakan dengan layak oleh anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita. Ini bukan tempat hanya milik kita, tetapi milik lintas generasi. Karena itulah, berbicara tentang lingkungan hidup, kita harus menyadari bahwa kita bagian dari perjalanan sejarah kemanusiaan yang menggunakan tempat ini secara bergantian. Dulu orang tua dan orang tua kita menggunakan tempat ini. Alhamdulillah kita diwarisi tempat ini dalam kondisi yang baik. Insya Allah kita akan bisa mewariskan Jakarta dalam kondisi yang baik. Nah, tapi itu tidak datang otomatis. Itu datang dengan kesadaran. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di kota yang paling besar di Indonesia. Jumlah penduduknya terbanyak, kepadatannya tertinggi. Dan kalau kita bicara tentang tantangan, di sini tantangan lingkungan hidupnya luar biasa besar. Karena itu, yang berkumpul siang hari ini adalah pribadi-pribadi yang mewakili institusi yang menjadi champion untuk merawat lingkungan di Jakarta. Saya ingin sampaikan apresiasi, dan Bapak Ibu sekalian, tantangan yang kita miliki untuk merawat, mengembangkan lingkungan hidup kita tidak kecil. Ketika kita menyusun tentang visi Jakarta, kalimat yang disusun bunyinya menjadikan Jakarta kota yang lestari. Kata lestari itu memberikan pesan bahwa ini harus bisa digunakan lintas generasi. Jadi Bapak semua yang saya hormati, apa yang Bapak Ibu kerjakan sekarang ini adalah sesuatu yang sangat bermakna bagi sekolah-sekolah yang membiasakan anak-anaknya untuk hidup dengan pandangan ramah lingkungan. Saya garis bawahi, membiasakan, bukan mendidik, bukan mengajarkan, membiasakan. Karena seringkali kita sudah mengajarkan, tapi kita tak membiasakan. Yang disebut sebagai merawat itu harus bagi kebiasaan, bukan pengetahuan, tapi sesuatu yang terus-menerus. Karena itu saya berharap sekolah-sekolah ini yang tadi mendapatkan penghargaan, insya Allah dari sekolah-sekolah ini akan muncul champion-champion yang membawa perubahan untuk lingkungan hidup di Jakarta. Anak-anak nantinya akan membantu di dalam lingkungan rumahnya, akan bantu di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu juga warga masyarakat, tadi ada 14 RW yang mendapatkan penghargaan khusus di sini. Ini adalah lingkungan masyarakat yang memikirkan secara serius soal lingkungan hidup. Pada para ketua RW, tolong disampaikan kepada warganya, kami bangga dengan RW Bapak Ibu sekalian. Kami ingin nanti jadikan contoh bahwa masyarakat atau komunitas bisa bekerja bersama untuk menumbuhkan, mengembangkan sebuah lingkungan yang ramah dan sustainable. Bapak sekalian saya hormati, di samping ini juga kita menyaksikan perusahaan-perusahaan yang peduli pada lingkungan hidup. Sesungguhnya ekonomi dan ekologi itu dari satu akar kata yang sama, oikos logos dan oikos nomos. Ini artinya rumah tangga. Dan kita seringkali melihat bagaimana perekonomian tumbuh tapi ekologi turun. Perusahaan-perusahaan yang berada di sini adalah contoh perusahaan yang berbicara menumbuhkan ekonomi sambil merawat ekologi. Kita beri apresiasi untuk mereka. Sehingga kita akan menyaksikan nantinya ya di dunia pendidikan, ya di lingkungan masyarakat, ya di institusi bisnis, institusi usaha, semuanya memiliki kesadaran atas
lingkungan hidup. Kita Bapak sekalian harus menyadari bahwa lingkungan hidup itu bukan saja soal residu. Ada input, ada proses, ada output. Inputnya bagaimana kita menggunakan sumber daya secara efisien. Menggunakan mulai dari sederhana, air secara efisien, listrik secara efisien, belanja apapun efisien, itu input semua ini. Kalau kita memikirkan komponen inputnya, insya Allah nanti kita akan bisa merawat lingkungan. Begitu kita iring pada satu aspek dan dikerjakan dalam skala yang besar, maka itu akan fantastis dampaknya. Yang kedua, proses. Bagaimana kita menggunakannya dengan cara yang efisien, efektif, yang tidak boros. Yang terakhir adalah outputnya, residunya. Semua kegiatan manusia pasti ada residunya, pasti ada sisanya. Dan pengelolaan sisa ini harus kita lakukan dengan baik. Tadi kita dengar ada bank-bank sampah, ada pengelolaan sampah. Ini misalnya residu. Di Jakarta kita cukup produktif dalam menghasilkan sampah. Produktif kita 7.000 sampai 8.000 ton sampah per hari. Dan Bapak sekalian, ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengirimkan sampahnya ke tempat lain. Kita sudah harus mulai dari rumah-rumah kita harus sudah mulai dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena itu saya ingin secara khusus memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah mengelola sampah dengan baik selama ini. Nantinya kita ingin Jakarta yang bersih, Jakarta yang bebas dari polusi, dan Jakarta yang membuat kita merasakan hidup yang nyaman, hidup yang sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penghargaan yang Bapak Ibu terima, tolong jangan dipandang sebagai semata-mata penghargaan dari Pemprov. Terus sekalian, ini sekedar menandai bahwa Bapak Ibu telah berbuat baik dan telah memberikan manfaat pada lingkungan hidup selama ini. Itu yang sesungguhnya terjadi. Pemprov hanya memberikan tandanya. Sesungguhnya yang penting bukan pada tanda ini, tapi kenyataan Bapak Ibu telah menjalankan. Dan kami ingin ini lebih luas lagi. Kita lebih luas lagi. Kita ingin champion-champion ini menjadi contoh. Tadi hampir pada semua yang saya bertemu saya sampaikan. Semoga menjadi contoh. Semoga jadi contoh. Semoga jadi inspirasi. Karena kita perlu menularkan ini. Dan pada Bapak Ibu semuanya yang mendapatkan ini, tunjukkan piagam ini kepada seluruh warganya. Izinkan semua warganya untuk ikut menyadari bahwa institusi tempat saya belajar, tempat saya bekerja, tempat saya tinggal adalah institusi yang merawat lingkungan hidup di DKI Jakarta. Caranya ada banyak sekarang. Kalau sekarang bisa difoto, dikirim ke grup aja udah jadi. Semua orang langsung tahu, sudah terima. Tapi sekalian, letakkan itu di tempat pintu masuk dan kabarkan kepada semua bahwa ini harus dijaga. Ini bukan sekedar pemerintah memberikan kepada Bapak Ibu sekalian tanda bagi pimpinannya, bukan. Ini adalah tanda bagi kerja kolektif, karena ini pasti dikerjakannya kolektif. Karena itu semuanya saya ingin sampaikan sungguh apresiasi, dan kita berharap nanti Pak Dinas, Pak Wakil, supaya praktek-praktek terbaik ini dipilih untuk dijadikan contoh, sehingga kita bisa mempromosikan. Salah satu tantangan terbesar di dalam orang melakukan terobosan atau membuat sesuatu terkait lingkungan hidup adalah contoh. Tentu kita bisa lihat Google, bisa sekalian. Tapi bila kita menyiapkan menu contohnya, praktek-praktek di RW ini, di RW itu, di sekolah ini, di perusahaan ini, itu akan memantik yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi nanti Pak Wakadis harap praktek-praktek ini dikumpulkan lalu dijadikan sebagai bahan untuk kita kampanye. Bagian kita bukan mengkampanyekan diri sendiri, bagian kita mengkampanyekan praktek-praktek terbaik yang mereka lakukan. Itu bagian kita. Kalau pemerintah mengerjakan itu udah wajar, oh namanya pemerintah kok. Justru kalau pemerintah nggak merawat lingkungan, something is wrong. Tapi kalau yang bukan pemerintah yang mengerjakan, nah bagian kami itu untuk mengkampanyekan, membuat ini bisa menjadi rujukan bagi semuanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati,
Dalam kesempatan ini izinkan juga saya mengajak satu aspek. Salah satu tantangan terbesar di Jakarta adalah soal air. Bapak Ibu semua, sebuah tempat menjadi kota bila ada air. Bila tidak ada air, tidak jadi desa. Bila tidak ada air, tidak jadi kampung, tidak jadi kota. Dan di Jakarta ini ada 13 sungai mengalir di Jakarta. Karena itulah ini menjadi kota besar. Ibu bapak boleh cek di Pulau Jawa, kota mana yang sungainya lebih banyak dari Jakarta? Rasanya nggak ada. Jakarta itu kota dengan aliran sungai paling banyak. Ada 13 sungai. Tidak aneh ini menjadi kota besar. Sekarang Bapak Ibu sekalian, masalahnya adalah air tanah kita makin hari makin menurun. Permukaannya makin menurun. Mengapa? Karena kita mengambil air tanah secara massal. Karena itu saya berharap bagi semuanya di musim penghujan ini, mari bantu alam kita untuk bisa memiliki air tanah lebih banyak. Caranya bagaimana? Pastikan kantor, rumah, sekolah memasukkan airnya kembali ke dalam tanah, air yang turun dari hujan. Hulu di Jakarta ada 2. Satu hulunya di Bogor, satu hulunya di atap rumah. Itu dua-duanya hulu. Yang satu turun dialirkan lewat sungai, yang satu turun dialirkan lewat halaman. Dua-duanya sampai ke kali-kali di Jakarta. Apa yang terjadi? Yang dari Bogor dikirim ke sini, kita merasakan banjirnya bukan? Sama. Yang dari atap rumah tidak kita masukkan dalam tanah, kita kirim ke parit kecil, parit sedang, parit besar, masuk ke sungai. Efeknya banjir. Kali ini sekalian, masukkan air itu ke dalam tanah. Di Jakarta ini unik. Air bekas kita masukkan tanah, air bersih dari hujan tidak kita masukkan dalam tanah. Efeknya kualitas air kita juga mengalami penurunan. Karena itu saya ingin mengajak dalam kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, bangun drainase vertikal, pengaliran air ke dalam tanah, ke dalam tanah kita. Jadi pertanyaan sederhana begini, apakah rumah saya jika hujan airnya dialirkan keluar atau tidak? Bila air hujan saya alirkan keluar rumah, maka saya penyumbang banjir Jakarta. Kenapa? Aliran dari atap saya kirim keluar. Jika air dari hujan yang jatuh ke atap rumah saya atau ke atap kampung saya dimasukkan ke dalam tanah, maka saya adalah bagian dari yang menyelamatkan Jakarta dari banjir. Insya Allah yang di sini mau ikut sama-sama menyelamatkan Jakarta dari banjir. Jadi ini yang dari perusahaan-perusahaan saya boleh ajak agak cepat, karena kita sudah menyiapkan simple sekali. Lubang-lubang itu sangat sederhana, teknologinya sangat sederhana. Tetapi begitu itu dilakukan, Bapak Ibu, nanti kita akan siapkan seperti ini, sertifikat untuk mereka yang tidak nyumbang air keluar. Ya, karena berarti ikut menjaga. Soalnya kita tidak perlu sumbangan air gitu. Kita perlunya justru air dimasukkan dalam tanah. Tapi kalau sudah gedungnya besar, menutup permukaan air, begitu turun dikirim keluar, cocok resep banjir. Semuanya nyerapkan itu. Hari itu sekalian ada 3,2 juta kepala keluarga di Jakarta. Bila semua kirimkan airnya keluar, kita akan merasakan banjir. Persoalan lingkungan hidup bukan soal sampah saja, bukan soal kita membuat sesuatu jadi hijau, tapi bagaimana salah satu sumber penghidupan di Jakarta, yaitu air, bisa kita kelola dengan baik. Izinkan saya di akhir mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas peran serta Bapak Ibu sekalian, dan sampaikan salam hormat saya kepada semuanya. Insya Allah kita jumpa di waktu yang akan datang, dan insya Allah yang pemenang sekarang mudah-mudahan nanti masuk di level nasional. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.